Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita surah An-Nur, surat yang ke-24. Kemarin surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 telah selesai kita memahami. An-Nur halaman 350, surat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Surat ini dinamakan dengan An-Nur. Secara bahasa, An-Nur itu berarti cahaya. Dan salah satu di antara nama-nama Allah, dari sekian banyak nama-nama Allah, adalah An-Nur. Dinamakan surat ini dengan surat An-Nur menurut beberapa ulama, karena kandungan surat ini mencahayai hati, mencahayai jiwa, menerangi kehidupan seorang mukmin, sehingga jelas baginya hukum-hukum, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan Allah yang akan dilaksanakannya dalam kehidupan ini, lebih-lebih dalam kehidupan rumah tangga. Maka surat An-Nur ini dipesankan agar diajarkan kepada anak-anak perempuan, di samping surat An-Nisa dan juga surat Al-Ahzab, dan ajarkan pula lah surat Al-Maidah kepada anak laki-laki. Begitu disebutkan dalam beberapa riwayat. Ajarkanlah surat An-Nur, surat An-Nisa, surat Al-Ahzab kepada keluargamu, lebih khusus kepada anak-anak perempuanmu. Dan lebih khusus ajarkan pula surat Al-Maidah kepada anak laki-lakimu. Karena ini adalah surat yang berkaitan dengan hukum-hukum, aturan-aturan syariat yang harus dan mesti diterapkan dalam kehidupan, sehingga siapa saja yang melaksanakan aturan-aturan syariat, hukum-hukum itu, dia akan mendapati sinar cahaya Allah. Dalam ayat ke-35 nanti disebut dulu Allahu nurus samawati wal ardh. Allah dialah nurus samawati wal ardh, cahaya atau pemberi cahaya langit dan bumi. Maka dinamailah dengan An-Nur. Itu sedikit mengenai nama. Kandungan surat ini secara ringkas dapat kita sebutkan. Surat ini kan diturunkan di Madinah. Tergolong kepada surat-surat Madaniyah. Surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Isinya, kandungan surat-surat Madaniyah itu berkaitan dengan hukum-hukum, aturan-aturan, masalah ibadah dan muamalah. Sementara surat-surat Makkiyah
Itu surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Isinya lebih menekankan, menitik beratkan kepada pokok-pokok keimanan, akidah dan tauhid. Baik iman kepada Allah sampai nanti iman kepada hari akhirat. Diisi itu dulu di Makkah. Sedangkan hukum-hukum, ibadah-ibadah, aturan-aturan, termasuk masalah muamalah, diturunkan di Madinah. Salat sendiri pun turunnya dekat-dekat Nabi akan hijriah. Apa itu Madaniyah? Surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di Makkah. Tempat turunnya, di mana turunnya tidak masalah, yang penting dia turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sementara surat-surat Makkiyah tadi telah kita sebutkan, surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Berbeda, kandungannya berbeda, penekanannya berbeda. Surat-surat Makkiyah penekanan kepada dasar-dasar pokok-pokok landasan akidah yang harus dimiliki, dipegangi oleh setiap kaum muslimin sebelum ibadah, aturan-aturan diterapkan kepada mereka. Maka ini pembentukan namanya surat Makkiyah. Ini penting diketahui. Nah, karena dia surat Madaniyah, An-Nur ini, maka dia bicara tentang hukum syariat, perkara-perkara aturan-aturan Allah, dan pengarahan-pengarahan, serta berbagai macam akhlak-akhlak dan adab-adab yang dimulai dengan adab-adab di rumah tangga dan perusak rumah tangga. Sehingga pertama kali disebutkan sini zina, karena ini merusak kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat. Di samping juga menjelaskan nanti hal-hal yang berkaitan dengan yang lain, tapi titik tekannya tentang hukum-hukum dan syariat, aturan-aturan Allah yang mesti dilaksanakan dalam kehidupan, meskipun sebagiannya belum bisa dilaksanakan karena situasi dan kondisi kita tidak bisa dilaksanakan. Nah, mari kita masuk saja kepada ini. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Suratun. Ada dalam kaidah kebahasaan namanya ada kata yang disembunyikan. Dipikirkan bunyinya hazihi. Inilah surah. Di kata-kata isinya tidak dinampakkan dan tidak dicantumkan, tapi ini menunjuk hadi, inilah suratun, surat azimatun yang sangat agung tinggi kadarnya, karena surat ini diturunkan oleh Allah yang Maha Agung. Suratun anzalnaha, inilah surat yang sangat agung, yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Anzalnaha yang kami turunkan dianya. Anzalnaha, menurunkan kami akan surat ini kepada Nabi kami yang bernama Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai utusan Allah kepada para rasul-rasul Allah. Wa faradnaha, dan kami fardukan. Faradna, kami fardukan, yakni kami wajibkan. Memfardukan kami, mewajibkan kami. Faradnaha. Apa? Untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang disyariatkan dalam surat yang kami turunkan ini.
Di sini nampak di kita surat itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca, bukan sekedar mencari pahala untuk keutamaan dan fadilah. Tidak, surat Allah turunkan, Quran Allah turunkan, termasuk An-Nur ini, faradnaha, kami memfardukan, menetapkan, diputuskan ketetapannya untuk dilaksanakan. Di kami memfardukannya hukum-hukum syariat, perintah-perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran, lebih khusus dalam surat ini untuk dilaksanakan. Maka berkehendak agar kita setelah membaca, mempelajari, memahaminya, berusaha untuk melaksanakan isinya. Hukumnya wajib. Inilah surat yang sangat agung yang telah kami turunkan dianya kepada hamba kami yang bernama Muhammad melalui Jibril alaihissalam. Kami turunkan dengan maksud agar kamu melaksanakan perintah-perintah atau syariat yang terkandung dalamnya. Faradna. Ini berarti bukan hanya sekadar dibaca. Wa anzalna fiha, diulang 2 kali anzalna. Pertama suratun anzalna, yang kedua anzalna fiha. Diulang kalimatnya sama, kata para ulama, untuk menegaskan bahwa surat ini diturunkan bukan sekadar untuk didendangkan dibaca, tapi untuk dilaksanakan. Benar-benar kami turunkan surat ini dan kami fardukan kamu untuk melaksanakan isi kandungan, sehingga diulang 2 kali anzalna. Seakan-akan bunyinya ma anzaltuha, aku tidaklah menurunkan surat ini khususnya kepada kamu limujarradi tilawah, bukan sekadar untuk dibaca. Wa inna ma anzaltuha lil amal wat tatbiq, tidak lain tidak bukan aku turunkan surat ini untuk kamu amalkan dan untuk kamu praktekkan. Maka mestilah kamu mempelajarinya, isinya. Ajarkan kepada keluargamu dan ajarkan kepada putri-putrimu, karena isinya antara lain adalah aturan-aturan syariat di rumah tangga dan yang harus diketahui oleh para wanita. Sampai 2 kali diulang anzalna, menekankan. Maka kita himbau kepada siapa saja, janganlah Al-Quran itu sekedar untuk didendangkan, dibaca-baca untuk mencari pahala, keutamaan atau ganjaran. Karena tujuan pokok diturunkan Al-Quran adalah sebagai hudan. Cahayanya tidak akan kita peroleh kalau kita tidak melaksanakan isinya. Baru dia bercahaya, istilahnya baru berguna cahaya itu kalau kita bawa berjalan. Kalau kita berjalan, kita perlu cahaya, perlu senter, perlu sinar sehingga nampak jalan yang akan ditempuh. Selagi kamu tidak memakai cahaya itu atau pelita itu, kamu berjalan, kamu tidak akan tahu jalan yang lurus. Di anzalna fiha, kami turunkan fiha, kata fiha, kami turunkan di dalamnya surat yang agung ini, ayatin, ayat-ayat tentang hukum-hukum syariat, aturan-aturan hidup berupa perintah-perintah Allah dan larangan Allah, bayinat yang terang jelas.
Ini juga tuntunan kepada kita mempelajari ayat itu sejelas-jelas seterang-terangnya, karena dia akan dipakai. Dia akan dilaksanakan. Harus dijelaskan, harus diterangkan. Kalau kita tak tahu harus belajar. Nah, betapa banyak kita yang sudah membaca surat ini, bahkan menamatkannya setiap Ramadan. Tapi sudahkah perintahnya itu berbunyi wa faradnaha, kami fardukan kepada kamu untuk melaksanakannya, dan kami turunkan dia bukan sekedar dibaca tapi untuk dipakai dalam kehidupan. Kalau belum, berusahalah untuk melaksanakannya, terlebih dulu mempelajarinya. Ya anzalna fiha, kami turunkan di dalamnya surat ini ayatin, ayat-ayat. Ayat-ayat tentang syariat yang bayinat, yang jelas, yang terang. La'allakum tazakkarun, supaya atau agar supaya kamu ingat. Kata-kata la'alla bermula maknanya harapan, taraji, harapan. Harapan itu biasanya dari bawah ke atas, semoga, mudah-mudahan. Kalau yang namanya harapan dari bawah ke atas, namanya mengharap atau semoga. Kalau dari atas ke bawah tidak berharap, perintah. Maka arti asal ini dipalingkan dari harapan menjadi perintah, atau bermakna kai, likai. La'allakum, agar, atau supaya kamu ingat itu. Ini contoh yang sering dibaca orang kemarin. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang memahaminya dengan mudah-mudahan kamu bertakwa. Berarti Allah berharap. Allah berharap kepada kita, terlalu istimewa kita sehingga Allah butuh dengan kalimat mudah-mudahan, semoga, di mana Allah berharap untuk kita bertakwa. Makanya ulama dalam kitab-kitab tafsir mengatakan maknanya bukan mudah-mudahan, tapi diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi supaya agar kamu bertakwa, laksanakan perintah. Ini apa? Itu juga supaya kamu ingat, agar kamu ingat mengambil pelajaran daripada ayat-ayat ini. Ini supaya kamu ingat, dan harus kamu ingat. Gitu. Kamu pelajari, kamu pahami apa yang dijelaskan, apa yang diuraikan dalam surat ini. Ingat itu, agar kamu mengingatnya, bahwa kamu harus melaksanakannya, menjalankannya, mentakbikkannya, mempraktekkan dalam kehidupan. Ingat itu, kira-kira begitulah. La'allakum, supaya kamu tuh ingat, dan supaya kamu mengambil peringatan dan pelajaran dalam ayat-ayat yang bayinat ini. Jadi buka ayat pertama ini jelas sasarannya. Sasarannya adalah syariat itu, aturan-aturan Allah itu harus dilaksanakan, diupayakan untuk melaksanakan. Ada aturan itu tidak bisa kita laksanakan sendiri, harus dilaksanakan secara bersama-sama. Harus ada pemerintah, harus ada penguasa yang menerapkannya, baru bisa diterapkan. Dari situ pula kita tuntut untuk mengangkat, memilih penguasa-penguasa yang akan berusaha nanti untuk menerapkan syariat itu. Itu dasar, benar tidak bisa. Ada hukum-hukum yang tidak boleh kita sendiri melaksanakannya, harus melalui hakim, melalui penguasa. Ada pula nanti hukum-hukum yang kita sendiri bisa laksanakan. Nah, kalau dituntut untuk kekuasaan, harus kita
berikan kepada orang yang berkuasa untuk melaksanakan ini. Karena tujuannya begitu. Itu yang pertama. Ini suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatil la'alla. Jadi yang akan datang tidak boleh kita pahami itu la'alla, semoga dan mudah-mudahan. Kalau dari Allah, kalau sesama bisa, sesama makhluk bisa. Tapi kalau daripada Allah, alihkan maknanya menjadi agar atau supaya la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. La'allakum tazakkarun, supaya kamu ingat. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu memikirkan. Gitu. Baru dia beralih kepada yang kedua, masuk kepada apa yang mestinya kamu ingat dan apa yang mestinya kamu ketahui lalu kamu laksanakan aturan ini. Itu tentang zina. Ini penyakit yang sangat berbahaya, perusak yang sangat berbahaya dalam rumah tangga. Jadi kehidupan itu dimulaikan dari rumah tangga. Rumah tangga kan adalah negara terkecil, maka dimulai nanti penegakan di rumah tangga, memberikan ancaman, kewaspadaan dan hati-hati kepada setiap rumah tangga. Yang pertama dulu az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyah, perempuan pezina. Az-zani, laki-laki pezina. Banyak ulama-ulama kita memahami az-zaniyah dan az-zani itu bukan yang berzina. Ini isim fa'il, sudah menjadi sifatnya. Bukan sekali ini, tapi maknanya P zina. Bukan dizinai, bukan berbuat zina, tapi orang-orang yang memang pezina dan sudah menjadi kebiasaannya berzina, atau dia memandang zina itu sudah menjadi hal biasa, sehingga dia berzina tidak sekali, berkali-kali. Tapi sekalikah, dua kalikah, berkali-kali hukumnya sama, hukumannya sama. Kenapa didahulukan menyebutkan perempuan pezina? Karena yang pezina itu laki-laki tidak akan mau berzina dengan siapa yang tidak mau. Gara-garanya perempuan. Kalau tidak namanya perkosaan. Perkosaan lain masalah. Bahkan terjadinya perkosaan itu juga gara-gara perempuan. Karena dia menampilkan, yang mengundang orang untuk berzina dengan dia atau mengundang orang untuk memperkosanya. Bisa dikatakan penyebab terjadinya zina atau perzinaan atau dizinai adalah perempuan, murahan. Didahului kalimat az-zaniyah, perempuan pezina. Karena laki-laki tidak ada membuka apa? Buka rumah bordil, rumah pelacur tidak ada. Perempuan yang ada. Apapun motivasinya, apapun yang mendorongnya. Maka dimulai dengan az-zaniyah, itu perempuan pezina. Dimasuk ke sini dulu. Makanya surah ini ajarkan kepada putri-putrimu. Ini bahayanya berzina, akibatnya berzina, karena kalianlah penyebab terjadinya perzinaan. Karena kalian tidak pandai menjaga diri, menjaga kehormatan diri, tidak mengikuti aturan syariat. Kalau kalian dizinai itu lain masalah. Sekarang berzina pun kalau dizinai, diperkosa, kalian juga yang mengundang supaya diperkosa. Biasanya begitu.
Kalau bahasa awak no ya itu. Uwi-uwian minta kata. Uwi-uwian minta kata. Bunyi-bunyi ya. Mangai-angai tangkuk orang lagi. Padahal kalau merapu-rapuang kita cari orang tangguak. Kalau nak merapu-rapuang tak terkena, tak terkena menangguak. Tapi merapu-rapuang kata kadang-kadang lah. Ikan narayu ameh lah. Dicari orang tangguak. Tangguak orang. Az-zaniyah. Perempuan pezina, kita kembali lagi ayat ini. Dan laki-laki pezina jika tertangkap keduanya lengkap dengan saksi dan bukti atau mengaku keduanya atau salah satu keduanya atau ada bukti yang nyata-nyata, karena tidak boleh menuduh. Khazaf, bahaya menuduh, itu pun nanti ada pula sanksinya. Tidak boleh menuduh. Ya berdua-dua nampak dia kami masuk rumah, tidak boleh langsung tuduh zina. Berbahaya. Sebab baru bisa diterapkan hukum zina itu. Orang-orang yang menjadi saksi itu melihat seperti alu masuk alam suam, seperti sapu celak masuk ke celak, tahu celak? Ya, kalau bahasanya alu masuk alam suam, nampak dia. Berarti orang itulah memang ingin menyaksikan, tidak mencegah. Atau dia mengaku seperti perempuan yang mengaku di zaman Rasulullah, mengaku dia. Karena dia takut hukuman, takut berdosa besar, tobat dia, mengaku dia. Kalau hanya duduk berdua, bahkan berpagut-pagut pun tidak bisa dikatakan. Kalau mau mencegah orang, dicegah. Tapi kalau orang diintip, itu tidak ada kita mencegah, kita ingin mengintip saja. Jadi kalau kedapatan orang berzina, ada saksi, ada bukti, lengkap sudah, ada 4 orang, dilihat dengan mata kepala, atau perempuan mengaku atau laki-laki mengaku, atau ada nanti CCTV rekaman segala macam, maka boleh diajukan. Sebab yang akan melaksanakan hukuman zina itu bukan pribadi, bukan person, tapi adalah pemerintah. Seperti di Aceh, kanun namanya. Kanun. Yang berzina itu ada 3. Yang pertama, gadis yang belum kawin dan bujang yang belum kawin. Yang kedua, orang yang sudah kawin. Perempuan sudah kawin, laki-laki sudah kawin. Yang ketiga, silang. Yang satu sudah kawin, yang satunya belum. Zina ini berbeda nanti dengan hukum lesbi. Ada lesbi, ada homo, berbeda lagi hukumnya. Yang kita katakan zina. Kalau homo itu tidak normal, orang sakit. Homo orang sakit, tidak normal. Berzina di satu sisi normal, karena laki-laki perempuan. Tapi homo tidak normal, lesbi tidak normal. Cuman karena berzina tidak normal, karena dia memetiknya tanpa prosedur. Maka di sini perempuan yang berzina atau berzina, laki-laki yang berzina atau berzina, kalau nanti lengkap bukti-bukti jelas, fajridu, perintah, maka jilidlah, deralah, maka deralah olehmu, perintah kepada kamu di sini kepada pemimpin penguasa.
kulla wahidin minhuma, masing-masing satu daripada keduanya, mi'ata jaldah, 100 kali dera. Jaldah itu asal kata jilid, jilid itu kulit. Jadi yang akan didera, dipukul kulit, jangan sampai menusuk sampai ke daging, ke tulang. Ya, yang akan didera, yang akan dipukul kulitnya, jangan sampai pukulan itu merusak, mengoyak sampai daging, sampai tulang. Tetapi jangan pula kasihan, ra'fah namanya. Jangan benderanya dengan maksud untuk merusak anggota tubuhnya sampai menembus kulit, masuk ke daging, masuk ke tulang. Tapi jangan pula kasihan, la ta'khudhukum rafah. Jangan pula kasihan sehingga dilembut-lembutkan. Itulah jilid, kulit. Apa dera? Dipukul dengan rotan. Apanya pukul? Punggungnya. Jangan pukul sampai punggung, jangan kepala, jangan dada. Ini merusak. Sebabnya hukuman. Hukuman bukan untuk membuat orang sengsara. Berapa kali? 100 kali. Jika yang berzina itu bujang dan gadis, atau satu bujang, satu gadis. Atau yang berzina itu satu bujang, yang satu sudah kawin. Yang bujangnya di 100 kali, yang perempuannya dirajam. Atau sebaliknya, yang gadisnya dipukul 100 kali, yang laki-lakinya kalau sudah kawin dirajam. Dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Ini apa namanya? Tindakan supaya orang jangan berzina. Setelah apa lagi? Setelah didera 100 kali, nanti akan dijelaskan. Kemudian dihukum buang setahun. Dibuang setahun. Tidak boleh bergaul dengan orang lain, disingkirkan 1 tahun. 100 tambah hukum buang. Hukum buang itu dalam hadis. Dipukul sekali, disingkirkan, diasingkan namanya. Diasingkan sekali. Nah, mari kita kembali lagi. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin, maka deralah kulla wahidin, maka deralah masing-masing keduanya atau keduanya masing-masingnya, mi'atal jaldah, sekali 100 kali dera, atau 100 kali pukul bahasa kitanya. Caranya di sini dijelaskan. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. La ta'khudhukum fihima ra'fatun. Dan janganlah ta'khudhukum, kamu menaruh kedua-duanya kepada keduanya ra'fah, rasa belas kasih. Ra'fatun itu kasih yang mendalam, sangat ibu. Dalam menjalankan hukuman jangan ada seperti ini. Artinya hukuman Allah itu jalankan sebenar-benar dijalankan, sebagaimana yang dituntut, sebagaimana yang diperintahkan. Jangan sampai ada ra'fah. Apa ra'fah? Kasihannya mendalam. Didera sebetulnya didera. Nah, sekarang ada pula istilahnya namanya hak azazi. Hati-hati, tidak semuanya hukum-hukum itu harus ada ra'fah. Allah merintahkan tindakan tegas, hukuman seperti ini. Jangan ada nanti ada hak-hak, ada hukum ini. Tiba di daerah, jangan sampai ada belas kasihan. Tapi jangan ada sifatnya penyiksaan. Di antaranya. Karena sifatnya jilid. Menjilid hanyalah mendera. Bagian kulitnya dipukul.
Tapi jangan sampai menyiksa. Cuman jangan pula kasihan antaranya. Ila ta'khudhukum ra'fah, siapapun kamu, jika kamu melaksanakan hukuman, jangan sampai ada ra'fah, rasa belas kasihan yang mendalam, sehingga tak jadi dilaksanakan atau dikurangi atau diringankan. Nah, jangan begitu. Kalau bahasa orang sekarangnya, ada terpacik di pangka, ada terpacik di mata, ada tajam ke bawah, ada tumpul ke atas. Ini tidak cerita, rusak. Jadi jangan kita dalam melaksanakan hukum Allah, menegakkan syariat Allah, kalau sudah jelas, tegas, terang, laksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan jika kalau ada menaruh balas kasihan, berarti kamu belum melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Siapa yang melaksanakannya sebaik-baiknya, dia telah melaksanakan perintah Allah. In kuntum, jika kuntum. Jika kuntum, jika adalah kamu itu. In kuntum, jika adalah kamu, kum kuntum, tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu itu, hai orang-orang mukmin, benar-benar membenarkan Allah dan hari akhirat. Artinya apa? Jika kamu betul-betul beriman kepada Allah, tentu kamu akan menjalankan perintah Allah ini. Jika kamu betul-betul beriman kepada akhirat, tentu kamu takut nanti sanksi pula yang akan menimpa kamu jika kamu tidak melaksanakan hukuman itu. Nanti kamu akan mendapat balasan di hari pembalasan akhirat. Dengan kita ulang lagi, in kuntum, jika adalah kamu itu tu'minuna billah, beriman kepada Allah, itu in kuntum mu'minina haqqan, kamu betul-betul beriman kepada Allah, membenarkan perintah Allah. Buktikan iman kamu kepada Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, hentikan apa yang Allah larang. Buktikan jika kamu beriman kepada hari pembalasan, laksanakan perintah itu. Jangan sampai ada ra'fah, sampai membela-bela, kasihan segala macam, sampai dibuat segala macam aturan-aturan sehingga tidak jadi laksanakan hukuman. Kalau kamu beriman kepada akhirat, laksanakan. Sebab orang yang tidak mau melaksanakan hukuman Allah atau dialih-alihkannya, tidak percaya dia kepada balasan dan pengadilan nanti di akhirat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wal yashhad, dan hendaklah, kata-kata lam, dan hendaklah, yashhad, dan hendaklah, yashhad, menyaksikan, azabahuma, pelaksanaan azab, siksaan, hukuman kepada kedua pezina itu, ta'ifah, sekelompok orang, minal mu'minin, disaksikan pelaksanaan hukum dera itu oleh sekelompok orang mukmin, supaya mereka menjadi saksi. Sekaligus kalau orang-orang beriman yang melihat, agar orang beriman tahu ini efek, ini bahaya, ini akibat, ini kesudahan lantaran melanggar aturan Allah. Yang ketiga, agar yang terhukum merasa terhina dia, bahwa perbuatan itu memang hina, menjijikkan, karena perbuatan itulah perbuatan yang tidak sesuai dengan kemuliaan manusia. Harus saksi, disaksikan, dilihat. Kalau orang nampak ibu, orang nampak rakyat, orang nampak begini, tidak usah saksikan. Ini perintah kepada laki-laki. Sebab kalau perempuan ikut menyaksikan, banyak mudaratnya, banyak bahayanya, banyak efeknya. Laki-laki harus menyaksikan hukuman dera itu. Tentu juga laki-laki yang punya semangat untuk melaksanakan, mendukung hukum Allah,
Bukan laki-laki yang malah memberikan berbagai macam argumen. Hukum ini kejam, hukum rimba, hukum tidak peduli dan segala macam yang mereka bikin-bikin. Nanti orang yang menentang syariat dan mengalihkan syariat ini, melecehkan syariat, dia akan menempatkan hukuman di akhirat. Nah, bagaimana mungkin kita akan melaksanakan ini? Tahu saja tidak? Kita hanya membaca-baca saja. Sudah berapa kali kita tamat surat ini? Setiap Ramadan. Tapi kita tidak peduli. Karena motivasi kita membaca Quran itu tidak untuk melaksanakannya. Motivasi kita adalah untuk membaca saja, untuk menamatkan saja, untuk mengkhatam saja. Bahkan kita banyak tidak tahu apa isinya. Yang baca imam itu banyak juga tidak tahu kita. Paling-paling sajwa dia ancak saronya, murid Imam Makkah, itu ni. Ini diulang-ulang ayat itu ketika baca Quran agar kita mengetahui, agar kita tahu mengerti ini aturan Allah, ini perintah Allah, ini syariat Allah. Nah, itu ujungnya. Jadi kita kembali kepada awal ayat bahwa surat ini diturunkan untuk mewajibkan pelaksanaan hukum syariat Allah. Di antara hukum-hukum syariat itu hukum zina. Apabila orang berzina itu kedapatan berzina, lengkap bukti-bukti dan saksinya, laksanakan hukum zina. Tapi melaksananya tidak boleh kita, pihak yang berwenang. Ada pula hakim yang memutuskannya, tidak langsung. Tidak langsung. Bagaimana di tempat kita, di zaman kita? Nah, ini yang belum bisa laksanakan. Tapi kita harus tahu dulu, ini aturannya. Karena negara kita lebih mengarah sekarang hukum secara tidak langsung sudah melegalkan zina secara tidak langsung. Asalkan suka sama suka kan sudah ada pula arah-arah ke situ. Pokoknya yang satu suka, yang satu ingin, tidak masalah. Tidak ada laporan, tidak ada pengaduan, tidak masalah. Nampaknya arah-arahnya ke situ. Makanya setiap kita harus mengetahui ini. Dalam agama, dalam syariat ini aturannya. Ini ketentuannya. Siapa yang tidak melaksanakan berarti dia belum melaksanakan perintah Allah. Siapa yang tidak melaksanakan berarti dia belum beriman yang sesungguhnya. Kita tidak bisa melaksanakannya karena kita tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Harus dilaksanakan oleh penguasa. Di situ pentingnya kita harus ada penguasa yang menerapkan hukum-hukum syariat agama Allah. Itu kaji kita sepagi ini. Dengan garis bawah, mari kita berusaha membaca Quran bukan sekadar membaca, dibaca iya, dihafal ya. Tapi jangan berhenti sampai situ, pelajarilah. Karena tujuan utama Al-Quran diturunkan untuk dilaksanakan petunjuknya, tuntunannya, bimbingannya, arahannya dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk ini tentang hukum-hukum yang ada dalam surat An-Nur. Secara sedikit, semoga berfaedah. Silakan. Ya. Ya. Bisa nggak yang dijadikan saksi itu adalah bukti kehamilan? Kita mengetahui perempuan ini belum pernah menikah. Itu bukti, teman. Bukti. Hamil bukti, CCTV bukti. Dengan mata kepala bukti. Pengakuan itu dari pihaknya mengaku. Andaikan dia berzina tapi dia tidak mau mengaku, disimpan saja, terlanjur mereka berdua. Jangan omongkan, jangan kadukan, simpan saja rapat-rapat. Tobat dengan tobat nasuha kepada Allah, bertekad jangan ulang. Susul dengan berbagai macam amalan-amalan saleh dan pendekatan diri kepada Allah, terus menerus menyesal. Ini bukan berarti menyuruh berzina. Siapa yang terlanjur, jangan ceritakan kepada siapapun juga. Bukan menyuruh, terlanjur dan segala macam, jangan ceritakan
tutup rapat-rapat oleh yang berdua ini saja. Kepada siapapun jangan, menghadaplah kepada Allah. Mengakulah kami sudah salah, kami sudah berdosa, kami sudah melanggar ya Allah. Ampunkan dosa kami, tobatnya tobat nasuha. Dengan memenuhi syarat tobat nasuha. Sudah tu rajin-rajinlah kita mendekat kepada Allah berbanyak masalah. Mudah-mudahan Allah ampuni. Selagi kita tidak mengaku aman, atau amannya apa? Aman daripada hukuman dunia. Hanya tinggal meminta kepada Allah agar jangan kita dihukum di akhirat. Saya rasa itu, semoga bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.